Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGT Angkatan 8 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, saya Neneng Fauzia dari SDN Buaran Mangga 1. Saya berperan sebagai supervisor dan rekan saya. Nama saya Hoirul Ulum. Saya berasal dari SD Negeri Salembaran 3, Kecamatan Kosambi, sebagai coach. Dan rekan saya selanjutnya, saya Ahmad Anwar dari SDN Kohor 2, Kecamatan Tapo Haji, berperan sebagai coaching. kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Baiklah Bu Ulum, Bu Ulum berperan sebagai coach dan Pak Anwar sebagai coaching. Sebelum melakukan praktek coaching, saya akan membacakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga menggunakan alur Tirta yang dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, silakan dimulai Bu Ulum. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Ulum. Bu Ulum sehat? Alhamdulillah. Anak gimana? Alhamdulillah sehat. Sepertinya mukanya murung. Ya, saya boleh minta waktunya sebentar? Boleh Pak, hari ini kebetulan saya tidak ada jam. Alhamdulillah. Mohon waktunya Bu ya. Ya, terima kasih. Saya ada sedikit yang ingin saya selesaikan. Saya minta solusinya di kelas saya, kelas 5. Ya. Yang Atas. sebelah tangga itu ya? Ya, Nuryadi, kenal? Iya. Itu dia sudah di kelas 5, belum lancar membaca. Mengeja pun kadang ketemu, kadang tidak bisa menyatukan suku kata itu menjadi kalimat. Nah, saya bingung harus bagaimana agar bisa meningkatkan kompetensi membaca si Yadi ini. Kira-kira Pak Anwar sudah melakukan apa buat Yadi? Saya sudah mencoba mengajarkan secara intensif. Saya coba sebelum belajar selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Dia suruh saya ajak baca di meja saya. Ya. Saya ajak baca dengan telaten dan dengan detail agar dia lebih meningkat. Tapi menurut saya hasilnya itu belum begitu terlihat. Belum ada perubahan ya, Pak? Belum. Maka saya harus bagaimana? Sudah dicoba berapa kali itu Pak? Berapa lama ya? 2 minggu lah kurang lebih. 2 minggu tidak ada perubahan Tidak ya ada Pak? perubahan. Kira-kira ada pengaruh hambatan dari lingkungan atau dari luar nggak Pak Nuryadi ini? Kalau saya amati sih sepertinya memang yang bersangkutan itu jarang membaca ya. Sepertinya ke membaca itu kurang suka. Gitu, jadi kurang minat untuk membaca. Kedua, memang orang tuanya kurang perhatian, jadi sulit untuk mengenalkan atau lebih menambah waktu untuk dia membaca. Jadi gitu ya, ada pengaruh sebenarnya yang membuat Yadi ini, ada faktor yang menyebabkan dia ini sulit ya untuk menggabungkan suku kata menjadi kata Pak Anwar ya. Sekarang
sendiri kurang nggak sih atau perlu cara lain nggak sih untuk Yadi ini yang lebih tertarik gitu agar dia mau latihan membaca itu dengan rajin? Apa kira-kira Yang terpikirkan di saya sih ya, saya ingin memberikan buku bacaan. itu bagus loh Pak, buku bacaan itu. Yang di perpus ada ya? Itu ada, kemarin saya lihat itu ada cerita bergambar itu. Mudah-mudahan itu bagus, Bapak benar itu bisa menarik minat buat Yadi. Kemarin kalau tidak salah juga datang lagi itu kartu Pak, kartu huruf per suku kata dia. Bisa Itu ya? juga bisa jadi alternatif tuh Pak. Sepertinya itu bisa untuk meningkatkan minat baca si Adi ini ya. Ya. Boleh saya gunakan ya? Boleh, Bapak coba dilihat ke perpustakaan. Kalau tidak salah itu baru sampai tuh kemarin tuh. Nah, itu solusi bagus itu buat meningkatkan minat baca Yadi. Baik. Kalau sudah menemukan solusinya itu, rencana Bapak kapan mau mulai buat di selenggarakanlah ke Yadinya dipraktekkan? Saya sih ingin secepatnya ya, Iya. karena agar sebelum PTS ini dia sudah ada peningkatan lah. Cuma untuk penerapannya ini bagaimana ya, mau solusinya untuk memberikan buku bacaan atau kartu huruf ini di sela-sela waktu seperti apa pada saat pelajaran? Menurut saya gunakan yang di awal tadi masih oke Pak. Dengan Di 5 menit atau 10 menit 5 gitu sampai ya. 10 menit itu udah bagus tuh. Kemudian juga di jam istirahat bolehlah nyuri waktu lagi, gitu Oh, kan? iya. Dan pulang sekolah juga bisa Pak, Baik. nggak usah lama. Yang penting rutinnya aja Pak. Nah seperti itu. Itu udah bagus Pak. Bisa dicek lah nanti dia diambil di perpustakaan itu. Cerita bergambar komik baru juga ada itu sama Saya saya. akan ke perpustakaan. Kemudian rencana yang akan Bapak mulai ini secepatnya itu saat besok atau gimana? Ya, mungkin minggu ini saya akan coba mulai lakukan dengan alat dan bahan ajar yang tadi Ibu belum bilang di perpustakaan. Saya akan coba gunakan itu. Ya. Kalau saya lihat nih dari kasusnya Pak Anwar nih, dari awal Bapak cerita, ini mudah-mudahan solusi yang tepat nih buat Yadi untuk lebih lancar, lebih cepat lagi lancar membacanya. Mudah-mudahan kartu baca, kartu huruf dengan cerita bergambar itu menjadi solusi terbaik Pak. Semangat Pak, silakan untuk memulai tindakannya, dan saya rasa ini sudah tepat. Baik Bu Ulum, mohon arahannya, mohon pantauannya. Ya. Jika bila perlu tidak apa-apa untuk menjadi observer saya. Jadi agar saya tahu sampai di mana Yadi ini peningkatannya. Tadi kan Pak Anwar bilang ada sebenarnya pengaruh dari Yadi ini ya, Ya, dari orang tua mendukung. Apakah Bapak perlu membuat komitmen? dengan orang tua. Ya, dengan Yadinya sendiri, dengan orang tua, karena ini kan tadi yang Bapak bilang ini kemungkinan ada pengaruhnya kan? Ya, Menurut Bapak gimana? komitmennya yang seperti apa ya? Ya, membuat perjanjian dengan orang tua, kemudian dibicarakan untuk di awal. Kalau misalkan Yadi nanti 10 menit minta untuk pulang telat sekolah itu, agar mudah-mudahan orang tuanya itu tahu gitu ya, bahwa ada jam tambahan seperti itu. Kalau menurut saya, karena tadi ada feelingnya Pak Anwar kan ada pengaruh sebenarnya dari itu. Tapi bicara tentang orang tuanya ya, Ya. saya pernah
bisa dikatakan survei lah gitu ya. Iya. Kenapa Yadi tidak kurang membaca? Karena kurang membaca. Pertama, memang orang tuanya kerja dari pagi sampai malam. Itu dua-duanya, ayah dan ibunya. Pantas saja setiap pelajaran apapun yang saya berikan tidak ada apa ya, seperti anak itu masa bodoh itu, karena di rumah mungkin tidak ada yang menegur atau tidak ada yang mungkin komitmennya bisa saya ajak Via telepon bisa, Pak. gitu ya. Via WA juga bisa. Yang penting ada komitmen orang tua mengetahui keterlambatan anak pulang, gitu kan? Itu bisa. Ya, karena orang tuanya berpikir mungkin si Adi mah udah bisa sekolah, tidak perlu diperhatikan lagi, maka dia kerjanya itu kadang kalau saya ada kegiatan gitu ya, orang tuanya, kenapa ibu tidak datang? Saya kerja, Pak. Kalau saya nggak kerja, kami mau makan apa? Kan seperti itu kita. Ya, tidak apa-apa, itu pasti ada faktor ya, pasti ada faktor dari luar. Mudah-mudahan nanti kalau memang sudah dibuat komitmen, insya Allah bisa dilakukan secara rutin. Seperti itu, Pak. Baik, belum sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu belum berikan saran dan masukannya bisa saya lakukan, bisa saya kembangkan, terutama target untuk Yadi ini. Ya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan cepat lancar ya bacanya ya. Mungkin itu saja belum ya, tapi saya tetap minta supportnya, minta masukannya agar jangan bosan menasihati saya, karena saya butuh pendamping, butuh teman sejawat yang mendukung. Siap, Pak Anwar. Insya Allah. Silakan datang aja kapanpun. Kalau ada waktu, insya Allah tetap saya akan dengarkan. Kalau ada ilmu yang memang harus saya sampaikan, insya Allah saya berikan. Alhamdulillah. Terima kasih Bulum atas waktunya. Terima kasih Bulum. Luar biasa sekali dari kegiatan praktek coaching tadi. Sebagian sudah memenuhi 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bu tadi berbobot. Dan alur ceritanya sudah terlihat di mana anak sudah mulai minat membacanya sudah mulai terlihat, dan dari identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab sudah terpenuhi. Terima kasih. Sama-sama, Bu.